Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini aku mau lanjutkan film lagi, cerita horor di video sebelumnya ya. Jangan lupa ditonton. Oke, mari aja kita langsung mulai. Oke, jadi aku mau cerita horor ya, part 2. Nah, ini tuh tentang teman di pengajian aku yang katanya diteror udah berapa kali sama, ya Allah, telanjang lagi, sama teman sekolahnya. Nah, dulu tuh kita panggil saja si Ica. Nah ya, Ica. Jadi dia kan waktu itu pernah ngebully yang kita sebut aja lah nama yang dibully sama si Ica ini. Jadi dia pernah ngebully orang namanya Cika, itu sebutannya ya. Nah, terus katanya kan dulu si Cika ini mengaji di tempat pengajiannya kami. Nah, terus Cika itu pernah terus aku tuh pernah jadi teman curhatnya gitu kalau disakitin sama si Ica. Terus waktu itu dia bilang kayak gini ke aku, Tifa, aku udah gak kuat, beberapa kali saya dipukul-pukul terus sama Ica, saya capek sekali. Terus di situ aku bilang dia, udah nanti juga Ica kena karmanya sendiri ya kan. Terus di situ dia iyain aja deh. Nah, keesokan harinya juga aku ngeliat dengan mata kepalaku sendiri Ica dia ngebully si Cika ini lagi. Aduh, di situ jilbabnya Cika ditarik sama Ica ini. Terus ya si Ica ini dia bilang, kenapa lo gak mati aja sih? Gue tuh capek harus sama lo mulu. Kenapa? Gara-gara lo orang-orang malah musuhin gue kan? Di situ aku baru tahu ternyata kenapa si Ica ini musuhin dan ngabuli si Cika. Ternyata itu sekarang aku udah mengerti. Terus di situ aku mau ngebela juga takut. Terus kalau si Ica ini marah, langsung gemuk teran ini daging ini. Nah, terus si Ica ini ya kayak kasih peringatan ke Cika. Dia bilang gini, awas aja lu ya, besok lu akan habis di tangan gue gara-gara lu semua orang malah bermusuhan dengan gue. Awas aja, gue tandain lu. Dia bilang gitu sambil teriak-teriak. Terus si Cika cuma bisa nangis. Terus aku mau bilang juga ke Cika kayak gini, Cika yang sabar ya. Aku mau bilang kayak gitu, tapi gimana, jaraknya agak jauh dari aku, men. Di situ Cika makin menjadi nangisnya. Terus dia kayak minta ampun sama Ica gara-gara Ica sering ngebully dia gitu. Dan setiap
si Ica ngebully ini Cika, si Cika nggak bilang ke orang tuanya, padahal orang tuanya Cika itu tentara, bapaknya tentara, mamanya polisi. Ya kenapa nggak dilaporin aja? Kalau gue mah udah laporin. Di situ pas malamnya tiba nih, ternyata si Cika ini udah nggak ada karena udah dipukulin habis-habisan sama si Ica ini. Gara-gara Ica dan jadi nggak ada kan. Bentar ya guys. Oke guys, aku pindah soalnya di situ tuh bikin emosi, jatuh-jatuh mulu. Nah lanjut, dan peduliin suara ketawa-ketawa itu ya, itu adek gue, maaf. Dan gue sebagai teman curhatnya si Cika ini ikutan sedih. Ya gimana? Terus si Ica gak ada muka merasa bersalahnya gitu. Di situ aku sebagai teman curhatnya Cika ini nggak terima juga ya. Bagaimana ini Ica nggak peduli sama sekali dengan kondisi teman pengajiannya. Ada habis pikir gue sama ini pikirannya si Ica. Kita itu sayang sama lu, Ca. Kita sayang. Mana mungkin kita pilih kasih. Dan Ica tiba-tiba dia di pemakamannya Cika itu bilang, akhirnya lu nggak ada Cika, dan beban hidup gua pergi untuk selamanya. What the? Itu aku kaget tuh, kagetnya nggak main-main. Bagaimana suaranya tuh? Besar banget. Keluarganya Cika dan Ica ini langsung menatap Ica dengan penuh kemarahan. Terus mamanya Cika bilang, hah? Apa yang kamu bilang? Jadi Anda yang telah mendoakan anak saya biar cepat metong. Sebenarnya dia bilang meninggal, tapi aku bilang aja metong. Dan si Cika ini, ya Allah, dia malah lanjut ketawa. Astagfirullahaladzim. Nggak habis pikir aku sama kamu ya Ica, bisa-bisanya si Ica tiba-tiba kerasukan dong. Di situ aku takut, makanya aku langsung pulang. Dan ini si yang ngerasukin Ica ini ternyata Cika. Wah, kacau dong di situ. Ya, kata mamaku yang masih ada di sana, dia lihat mata kepalanya sendiri, kayak suaranya Ica yang ngomong, bilang gini sambil nangis ya, mama, papa, tolong aku dibully terus sama Ica, aku nggak kuat karena kenapa mukaku babak belur setiap hari tuh gara-gara Ica yang telah membuatku begini mah.
Aku menyesal tidak bilang ke kalian bahwa Ica yang telah membuliku. Seharusnya aku ikut perkataannya Tifa dulu. Dia bilang, kenapa kamu gak bilang aja sama mama bapakmu? Kan mama bapakmu tentara. Aku menyesal, Ma. Aku menyesal. Kenapa aku gak ngikutin bicaranya Tifa aja? Kalau aku ngikutin bicaranya, pasti Ica bakalan dipenjara. Tapi aku malah abaikan itu semua. Dan dari semua perkataan Tifa, aku salut sama Tifa. Karena cuman dialah teman curhatku dan sekaligus sahabatku. Ya maaf Atira, dulu aku pernah sahabatan sama si Cika ini. Sorry. Dan habis itu Cika dia sudah tenang habis menyampaikan itu. Aduh, ada Cika. Ica ini padahal lu masih kelas 3 SD loh. 3 SD udah berani banget ngebully orang gitu. Aduh, ngabis Fikri gua sama si Ica ini. Bye, lanjut part 3 karena durasinya nggak cukup ya guys ya. Ada bentar habis naikin dulu. Oke. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal. Bye bye. Thanks for watching. Bye.